ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Nanti kalian yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, dan sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan judul Kau Temanku, Ku Temanmu.
Shalom, selamat hari Minggu ya. Pada hari ini kita bertemu kembali ya. Walaupun tidak bisa bertatap muka, namun Tante Venita percaya bahwa perlindungan Tuhan luar biasa terhadap semua anak-anak GBT Galilea. Kembali Tante Venita akan membawakan mengenai firman Tuhan. Pada hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan mengenai pelajaran mengenai Alkitab. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menjamah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah mereka selalu disiplin di dalam membaca firman-Mu, juga semakin hari semakin bertumbuh baik di dalam Engkau Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan, baik dalam hal rohani maupun jasmani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa haleluya, amin. Setiap hari, anak-anak kan pasti membaca mengenai kitab suci ya. Kitab suci itu ada dua bagian. Ada perjanjian lama dan ada yang disebut dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau perjanjian baru itu sesudah Tuhan Yesus lahir. Mengenai Alkitab, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi untuk lebih mudahnya, yuk kita dengerin lagu yang akan segera Tante puterin ya. Selamat mendengarkan. Kejadian keluaran imamat, bilangan ulangan, Yosua hakim-hakim, Rut 2 Samuel, 2 raja-raja, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zebanya, Hagai, Zakaria, Malyakim. Kitab perjanjian lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Dalam kitab perjanjian lama maupun dalam kitab perjanjian baru, pelajaran Tuhan itu luar biasa. Semuanya yang ditulis Tuhan itu adalah benar. Dalam artian Tuhan menulis sendiri ya, melalui nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk bisa dituangkan di dalam bentuk Alkitab. Jadi setiap hari kita dianjurkan untuk membaca Alkitab. Walaupun hanya membaca, tapi secara tidak langsung Roh Kudus itu akan terus menuntun kita. Karena apa? Karena ada di dalam firman Tuhan
dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab itu juga merupakan salah satu sarana untuk kita itu bisa bertemu itu dengan Tuhan, karena firman itu sendiri adalah Tuhan. Kenapa Tante Venita bisa bilang demikian? Itu ada di dalam kitab Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Semakin kita itu sering banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, maka kita itu akan semakin lebih mengenal daripada firman itu sendiri. Karena apa? Karena Tuhan dapat berbicara melalui firman yang kita baca. Dalam perjanjian lama ada banyak nabi, dalam perjanjian baru lebih banyak difokuskan kepada mengenai Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama itu ada kitab Kejadian, Keluaran, itu mengenai terjadinya cakrawala, terjadinya langit, ada air, ada tumbuh-tumbuhan, sampai Tuhan menciptakan manusia itu serupa dengan Dia. Di dalamnya juga ada Nabi Musa, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Daud. Masih ingat kan Nabi Daud yang perang melawan Goliat? Terus ada juga kitab Esther, Nabi Yunus. Nabi Yunus itu nabi yang masuk ke perut ikan. Anak-anak pasti ingat ya. Dan juga banyak nabi-nabi yang lain. Terus kalau dalam kitab Perjanjian Baru itu Tuhan Yesus lahir. Terus Tuhan Yesus dibaptis. Ada juga Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Itu ada di dalam kitab Lukas. Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang mati, ada di dalam kitab Markus. Terus kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ada juga akhirnya di situ juga disebutkan mengenai Tuhan Yesus disalib, meninggal dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi firman Tuhan ini luar biasa ya. Jadi anak-anak sekalian, jangan malas ya untuk baca firman Tuhan. Yuk kita disiplin ya baca firman Tuhan. Kalau perlu dicatat, hari ini baca kitab apa, besok baca kitab apa, sehingga dalam 1 tahun kita itu bisa baca 1 Alkitab. Sebelum firman Tuhan ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, firman-Mu sudah disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan, sedari dini mereka lebih mengenal akan Engkau Tuhan, dan senantiasa selalu rajin di dalam membaca firman Tuhan, dan semakin sungguh-sungguh lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.